siapa yang bayar profit Anda? Buat saya, itu adalah konsumen. Nah, ini satu bagian yang saya terpicunya tuh dengan ada seseorang yang mengatakan, saya kan yang bayar gaji karyawan, gitu ya. Nah, ya kemudian saya muncul pikirannya karena saya tidak pernah berpikir dengan cara itu. Apa betul owner laundry yang membayar gaji karyawan, gitu ya? Nah, jadi saya ingin memecah bagian ini menjadi 5 hal yang saya bicarakan ya, agar mudah dipahami sistem logikanya, dan saya kaitkan ini dengan soal duit dan keuangan laundry. Sistem berpikir binatu kuda ya, sebagai apa ya, sebagai sharing lah. Kalau Anda rasa bermanfaat bisa Anda gunakan cara pikirnya, kalau enggak ya lupakan saja ya. Oke, jadi yang pertama saya ingin mulai dengan memahami bisnis itu hakikatnya apa. Bisnis itu saya pahami sebagai melayani kehidupan masyarakat. Itulah bisnis dalam arti luas. Jadi bisnis itu bukan cuma sekadar soal uang, tapi soal itu melayani kehidupan masyarakat. Semua bisnis dibuat untuk melayani. Anda cek saja, tidak ada bisnis yang dibuat untuk diri Anda sendiri kan? Anda buat bisnis untuk melayani yang lain kan, untuk melayani segmen tertentu kan, untuk melayani itu kan. Nah, itu sama seperti apa ya, penyakit ya. Kalau orang memikirkan itu untuk dirinya sendiri, itu kayak cancer ya, kanker. Kanker itu sel yang tidak mau berbagi, sehingga dia melihat dirinya sendiri. Nah, itu orang dengan pola pikir tertentu itu menjadi kanker dalam masyarakat. Cara berpikir seperti itu ya, boleh Anda pertimbangkan. Jadi yang pertama adalah bisnis itu hakikatnya untuk melayani kehidupan masyarakat, supaya kehidupan masyarakat tertentu, segmen pasar, apapun istilah yang Anda pakai, segmentasi, targeting, positioning, dan sebagainya, teori marketing itu, intinya untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Itulah bisnis. Itu poin pertama. Kemudian, kalau logika itu kita terapkan dalam laundry, maka bisnis kita itu pada dasarnya untuk melayani konsumen kita. Konsumen kita lah yang menjadi tujuan dari pelayanan kita. Dan kita, owner, pemilik, adalah pelayan. Anda bisa tidak setuju, gitu. Tapi saya memakai pandangan begitu. Itu poin yang kedua. Kemudian saya membedakan dua bagian untuk memudahkan pembagian tugas antara owner di satu pihak dan tim karyawan di pihak lain. Ini adalah pola partnership. Walaupun kita owner, kita bukanlah tiran, kita bukanlah penguasa yang memiliki jiwa karyawan kita. Saya nggak punya pandangan begitu, ya. Nah, jadi ini adalah proses partnership dengan bagi tugas. Kepada klien-klien saya sering mengingatkan, walaupun tidak sepenuhnya sebagian memahami bahwa ini pemikiran-pemikiran yang penting menjadi fundamen dalam relasi-relasi ya. Cara pandang itu menentukan cara kita melakukan sesuatu ya. Kalau cara pandangnya berbeda, kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Itu digerakkan oleh nilai-nilai yang bahkan sebagian orang tidak menyadarinya karena sudah beroperasi di dalam dirinya sejak nurturing proses masa dia dibesarkan di dalam keluarganya, apalagi itu nilai-nilai itu sudah ada, dan tidak selalu nilai-nilai itu baik walaupun tujuan-tujuannya baik. Nah, karena itu partnership ini bagi tugasnya apa? Saya sering mengatakan bahwa tugas mendatangkan konsumen ke outlet itu tugas yang tidak boleh Anda serahkan kepada karyawan. Itu adalah tugasnya owner. Karena kalau dalam sistem manajemen saya masukkan itu couplingnya kepada coupling strategik. Hal yang strategik sifatnya tidak rutin, memerlukan pikiran, tidak bisa dilakukan oleh sembarang level. Itu dilakukan oleh manajemen di atas. Jadi
dalam sistem manajemen UMKM laundry, siapa yang di atas itu? Ya owner laundry. Owner laundry bertugas mendatangkan orang, konsumen, dengan cara promosi apapun, teknik pemasaran apapun, supaya orang datang ke outlet. Itu tugasnya owner. Yang saya pahami begitu. Itu tugas saya sebagai pemilik bisnis laundry. Tugasnya karyawan apa? Saya sering mengatakan pada karyawan saya, tugas karyawan saya adalah membuat konsumen yang sudah saya datangkan dengan berbagai cara itu kembali, dan kembali. Itu tugasnya mereka. Karena itu harus ada quality product, quality service, keramahan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tugasnya mereka. Jadi ini kerjasama. Saya tidak ada di outlet dalam banyak kasus. Kadang-kadang 3 bulan saya tidak ke outlet kok. Bagaimana mereka bisa kembali? Nah, itu sistem itu yang saya buat sebagai orang yang berpikir strategik, yang membangun sistemnya. Jadi mereka bertanggung jawab untuk membuat orang kembali. Sehingga kalau customer retention atau loyalty customer, banyak yang loyal. Jadi misalnya jumlah customernya cuma 500. Wah, tapi 500 ini di database 400 atau bahkan 450 selalu balik lagi. Wah, itu hebat banget karyawan Anda. Hebat banget itu. Belum tentu ownernya hebat dalam proses melayani customer, tapi ownernya hebat dalam mendatangkannya. Jadi bagi tugas gitu ya. Nah, kecuali Anda adalah pelaksananya. Ya banyak juga owner dengan mentalitas karyawan sih. Jadi dia mau lakukan semua gitu. Kadang-kadang orang profesional jebakannya juga begitu. Orang profesional tuh orang yang biasa melakukan sendiri dengan standar-standar tertentu, sehingga dia susah sekali percaya sama orang. Saya ini besar dengan tradisi profesional ya, karena saya dibayarnya jam, hitungan jam ya, dan dibayar baik. Bahkan sejak tahun 90-an itu saya dibayar 1 jam per jam itu. Rate profesional rate saya, kalau saya ingat itu dengan geli-geli gimana gitu ya, itu di atas professional rate dari Profesor Dr. Kusuma Atmaja SH yang mantan Menteri Luar Negeri yang sangat saya kagumi. Waktu saya tahu rate konsultasi sama dia sekian US dollar, saya bilang gila, rate professional fee saya di atas dia, selisih $50. Selisihnya $50. Saya pikir, wah, gila. Karena saya memakai brand tertentu ya, yang membuat sistem lisensi yang saya pegang itu membuat hal itu terjadi. Jadi bukan karena saya yang hebat, bukan. Tapi begitulah, karena saya besar dalam tradisi profesional, saya menyadari kelemahan besar saya adalah kecenderungan untuk suka mengerjakan sesuatu itu mestinya begini. Karena kalau nggak akan begini, itu kecenderungan profesional yang kalau di bisnis Anda harus belajar untuk membuat itu dalam sistem. Anda berlomba membuat itu supaya orang lain bisa melakukan seperti yang Anda lakukan, tetapi bukan Anda yang melakukannya. Nah, itu saya kira sebagian orang yang sangat highly profesional kalau masuk ke bisnis laundry harus belajar baik-baik, gitu ya. Anda ownernya, gitu ya. Ini perubahan mindset nih. Sama seperti kalau saya dulu di kelompok Astra Internasional, itu setiap kali orang dipromosi jabatannya masuk ke sebuah kelas, itu saya akan ketemu saya karena mereka bukan lagi officer level, tapi mereka masuk ke level yang lebih tinggi, managerial level. Nah, managerial level itu intinya dia harus bisa melakukan tugas tanggung jawabnya tanpa dia sendiri terlibat sepenuhnya. Dia mungkin terlibat 10%, 20%. Tapi tidak 100% dia masih terlibat. Itu dia bukan manajerial gitu. Nah, di bisnis itu leadership itu dikembangkan dengan cara seperti itu. Ya. Nah, paradigmanya sebagai pelaku dengan orang yang memimpin itu 2 hal yang berbeda. Dan pelajaran pertama yang harus dilewati oleh setiap orang yang mulai memimpin adalah itu, mengubah shifting paradigm-nya. Mindset-nya diubah, digeser, bahwa dia lead, bukan do. Ya. Jadi,
Itu poin yang ketiga. Tugas owner mendatangkan. Dan poin yang keempat, tugas karyawan membuat customer kembali. Tugas karyawan membuat customer kembali. Itu poin yang keempat. Nah, poin yang kelima adalah menjawab pertanyaan itu. Kalau begitu siapa yang bayar? Siapa yang bayar gaji karyawan? Siapa yang bayar profit Anda? Buat saya, itu adalah konsumen. Itu sebabnya saya respect pada konsumen saya. Saya memikirkan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka. Dengan segala keterbatasan, saya mencoba melakukan yang terbaik. Sebab saya tahu sebetulnya, sebagai owner saya adalah pengelola. Orang yang mendapat amanah, mengelola uang dari customer itu, mendistribusikannya, sebagian untuk customer saya, sebagian menjadi upah saya, sebagian menjadi profit saya. Tapi saya ini pengelola, ya. Saya bukan pemiliknya. Sehingga saya bukan yang membayar karyawan saya. Nah, pengertian itulah yang saya serahkan, saya estafetkan, saya berikan pengertiannya kepada karyawan saya. Supaya mereka melihat bahwa sesungguhnya yang membayar mereka adalah customer itu. Walaupun lewat saya. Saya adalah pengelola. Ya. Itu ibarat kalau Anda dipercaya oleh seorang majikan besar untuk mengelola sesuatu, Anda tentu mengelolanya dengan sangat baik karena Anda tahu Anda bukan pemilik. Jadi, dalam cara berpikir saya paling tidak, bisnis seperti ini, siapa yang membayar siapa? Konsumen yang membayar. Atau kalau kita mau pakai bahasa spiritual, sebetulnya kita dapat dari langit. Ya. Yang di langit itu yang memiliki semuanya. Kita cuma dipercaya, diberi amanah. Nah, apakah kita mengelolanya dengan baik? Jadi, saya paling tidak dengan karyawan saya, itu sebetulnya levelnya juga nggak beda-beda amat. Sehingga saya dengan senang hati mengatakan bahwa customer internal saya adalah karyawan saya. Yang eksternal adalah yang dilayani oleh customer internal saya. Dua-dua mereka adalah customer saya, dan saya mengelolanya untuk menghasilkan bisnis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi kayak agak-agak filosofis gitu ya. Karena saya percaya semua profesi, semua bisnis ada untuk melayani. Dengan cara itulah kita berkembang. Dengan cara itulah kita tumbuh. Sukses besar untuk Anda.